Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Udina, berikut catatan redaksi. Mengawali puasa Ramadan 1445 Hijriah di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mengurangi jam kerja ASN selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah menjadi 7 jam 30 menit. Meskipun begitu, Pemprov Jambi memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Selama bulan suci Ramadan, jam kerja ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dikurangi menjadi 7 jam 30 menit. ASN akan bekerja selama 5 hari kerja mulai pukul 7.30 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini tercantum dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman tentang jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Meskipun jam ASN dikurangi, Sekda Sudirman memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan tetap berjalan seperti biasa, termasuk pelayanan kepada masyarakat tetap berlaku seperti biasa. Masuk sampai pulang itu akan berbeda ya. Ya tetap untuk aktivitasnya seperti biasa, tidak boleh bermalas-malasan walaupun bulan puasa. Ada pengurangan jam kerja, ada pengurangan juga jam istirahat. Kalau kemarin kan istirahat tuh ada untuk isoma, istirahat makan, sholat. Kalau besok kan cuma istirahat sholat lah ya. Jadi ada pengurangan. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas karena kita udah rutin lah menghadapi bulan puasa. Yang pelayanan harus maksimal itu Pak? Tetap tidak ada berubah ya. Tetap tidak ada berubah. Hanya tadi yang saya sampaikan jam untuk masuk kerja sama pulang kerja dipercepat daripada biasanya. Jam istirahat juga dikurangi dari sebelumnya 1 sampai 1,5 jam itu akan berkurang ya, hanya setengah jam saja. Kemudian untuk pelayanan tetap dioptimalkan ya. Nanti ada namanya shift ya, ada shift-shiftan juga sama seperti di rumah sakit ya, rumah sakit mata air maupun rumah sakit jiwa juga tetap ada. Lebih lanjut, dalam kebijakan jam kerja selama Ramadan, Pemprov Jambi juga meniadakan apel Senin dan apel setiap hari, terkecuali upacara Hari Besar Nasional yang telah ditentukan. Rian Chen-Chen, JEK TV, melaporkan. Badan Urusan Logistik atau Bulog Kantor Wilayah Jambi memastikan pasokan atau stok beras untuk masyarakat Jambi aman untuk 3 bulan ke depan. Ketersediaan beras di Bulog terbilang mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama beras SPHP 5 kg. Bulog Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok di Provinsi Jambi pada Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tercukupi. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi, Ali Ahmad Naji Amsri mengatakan, ketersediaan stok khususnya beras di wilayah Jambi aman hingga 3 bulan ke depan. Lebih lanjut, Ali menyebut tidak hanya beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging beku, Bulog juga siap untuk menjaga stabilitas harga pangan untuk komoditas cabai. Ya, kita tentunya dari Bulog mempersiapkan stok yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Jadi kita bisa menyediakan stok ini sampai 3 bulan ke depan. Jadi untuk setelah puasa Lebaran ini kita perkirakan stok komoditi beras ya, khususnya dan komoditi lainnya kita sediakan dan alhamdulillah aman. Dan lagi pula kita nih ada panen di beberapa wilayah bulan April ini. Jadi ketahanan pangan kita di wilayah Jambi akan semakin meningkat. Seperti diketahui saat ini, sejumlah bahan pokok di pasar-pasar tradisional kini mulai merangkak naik, mulai dari cabai merah keriting, telur, daging sapi murni, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan kestabilan harga pangan di Provinsi Jambi, Bulog secara rutin melakukan operasi pasar. Rian Chen-Chen, JEK TV melaporkan. Pemirsa, perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Provinsi Jambi mengalami penurunan per Januari 2024. Penurunan itu sebesar 20,87 poin dibandingkan TPK hotel berbintang pada Desember 2023 lalu.
Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipyo, mengatakan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Provinsi Jambi pada Januari 2024 mengalami penurunan sebesar 20,87 poin. Dari 60,20% pada Desember 2023 menjadi 39,33% per Januari 2024. Agus mengungkapkan penurunan ini terjadi karena di Jambi belum banyak event, sehingga tingkat hunian hotel pun bahkan lebih rendah dibandingkan Januari 2023 lalu. Secara year-on-year juga turun sebesar 4,58 poin. Agus menyebutkan penurunan tingkat penghunian kamar hotel terjadi di semua klasifikasi hotel berbintang. Penurunan terbesar pun terjadi di Hotel Bintang 3 pada Desember 2023 sebesar 64,87%. Menjadi 40,67% per Januari. Hotel Bintang 4 dan 5 pada Desember sebesar 62,76% menjadi 40,33% per Januari 2024. Adapun untuk rata-rata lama menginap juga mengalami penurunan dari 1,49% per Desember 2023 menjadi 1,32%. Untuk jumlah tamu menginap per Januari 2024 di angka 46.543. Lama menginap diantaranya ada 235 orang tamu mancanegara. Jika semakin banyak tamu menginap, artinya pariwisata bergerak, maka minum bergerak, perdagangan bergerak, dan transportasi bergerak. Jadi dunia pariwisata paling banyak menggerakkan perekonomian dibandingkan pertambangan dan lain-lain. Dari 60,20 di bulan Desember menjadi 39,33 di bulan Januari. Tentunya kita tahu di Januari belum banyak event gitu ya di Provinsi Jambi, belum banyak kegiatan sehingga tingkat penghunian hotelnya pun bahkan lebih rendah dibanding Januari 2023. Ya. Atau dibanding 2023 Januari turun sebesar 4,58 poin. Ya. Turun baik terhadap Desember maupun Januari 2023. Lina Liska, Cek TV melaporkan. Ya pemirsa, intensitas hujan di Provinsi Jambi pada dasarian kedua bulan Maret 2024 mulai menurun, sehingga cuaca lebih cenderung berawan dan panas saat awal bulan Ramadan ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai menurun, khususnya pada dasarian kedua bulan Maret 2024 di awal Ramadan ini. Turunnya intensitas hujan ini disebabkan karena kelembapan udara di Provinsi Jambi masih kering, sehingga potensi hujan hanya terjadi kategori ringan hingga sedang. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, dalam 3 hari ke depan, cuaca akan lebih cerah dan berawan. Namun pada dasarian ketiga bulan Maret hingga April, intensitas hujan akan kembali meningkat. Berdasarkan perkiraan BMKG Provinsi Jambi, pada akhir Maret hingga April 2024 menjadi puncak kedua musim hujan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi bencana banjir dan longsor. Awal bulan Ramadan ini, di akhir minggu ini ada potensi cuaca yang berawan hingga hujan ringan, jadi ada penurunan curah hujan. Namun nanti di minggu depan mulai tanggal 17-18 Maret itu mulai ada tren kenaikan sampai bulan April 2024. Itu yang terjadi di Provinsi Jambi dan itu bisa menjadi puncak kedua curah hujan di Provinsi Jambi pada periode pertengahan Maret sampai April 2024, Mas. Suhu rata-rata bagaimana? Suhu rata-rata masih 31 sampai 32 derajat Celcius pada bulan Februari ini. Itu Sepanjang Ramadan. Ya, baik. Hujannya ekstrim atau gimana? Ya perlu diketahui bahwa tadi saya sampaikan di akhir minggu ini ada potensi cuaca agak turun, curah hujan berkurang. Namun di minggu depan ada tren kenaikan untuk curah hujan di Provinsi Jambi sampai bulan April 2024. Tapi tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Untuk ekstrim tetap itu menjadi warning kita, waspadaan kita bahwa ini menjadi puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi, itu Mas. Dan perlu diketahui bahwa ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai yaitu di Bungo, Merangin, Sarulangan dan sebagian Batanghari, itu. BMKG Provinsi Jambi juga akan terus mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan cuaca di Provinsi Jambi.
sehingga masyarakat waspada dari dampak bencana alam yang ditimbulkan. Rian Cencen, JEK TV melaporkan. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengunjungi dan memberikan santunan kepada anak yatim, kaum duafa serta janda di Masjid Desa Karanggan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesibukan orang nomor 1 di Kabupaten Muaro Jambi, selaku pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Budi Hartono berkunjung dan memberi bantuan kepada anak yatim dan kaum duafa di Desa Karanggan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kegiatan menyambut bulan suci Ramadan ini, tampak hadir Kepala Basnas Kasmadi serta Kepala OPD, serta camat dan tokoh masyarakat. Kedatangan pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah disambut hangat oleh warga Desa Karanggan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat senyum sumringah dari wajah warga untuk berjabatan tangan dengan pejabat Bupati Muaro Jambi. Dalam sambutannya, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyampaikan kepada masyarakat, dirinya bersyukur masih diberi kesehatan hingga saat ini, dapat berjumpa dan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Karanggan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini perlu meningkatkan silaturahmi, berbanyak doa, serta bersedekah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama anak yatim, kaum duafa, serta para janda. Hal ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah Muaro Jambi kepada masyarakat yang nantinya dapat dimanfaatkan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Saya titipkan amanah Bapak Kepala Desa ini untuk dijaga bersama-sama. Ya, jaga persaudaraan, jaga kesatuan, jaga keamanan, jaga ketertiban. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia baru saja menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 12 Maret 2024. Meski begitu, ada sedikit perbedaan dari warga Muhammadiyah yang melaksanakan puasa lebih awal pada tanggal 11 Maret. Menyikapi hal itu, Ketua Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah memberikan komentar. Perbedaan penetapan awal Ramadan di Indonesia telah biasa terjadi sejak zaman dahulu. Perbedaan ini biasanya terjadi pada dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perbedaan ini disebabkan oleh dua metode yang berbeda. Adapun Muhammadiyah dalam menetapkan satu Ramadan menggunakan metode hisab atau perhitungan. Sementara itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode Ruqyatul Hilal atau dengan melihat hilal secara langsung menggunakan teropong. Seperti yang terjadi di tahun 2024 ini, pemerintah yang dalam hal ini menggunakan metode Ruqyatul Hilal menetapkan satu Ramadan jatuh pada 12 Maret 2024. Sementara Muhammadiyah dengan metode hisabnya menetapkan Ramadan lebih awal, yakni pada 11 Maret 2024. Perbedaan ini di Indonesia tidak pernah sekalipun menjadi permasalahan, mengingat kedua ormas Islam ini sama-sama punya andil besar dalam membangun peradaban Islam di Indonesia sejak dahulu. Menyikapi hal tersebut, Ketua Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Jambi, Dr. Agus Salim mengatakan, perbedaan ini tidak perlu diperdebatkan, karena ini hanya beda soal metode saja. Ia pun menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jambi, untuk menghidupkan ibadah malam pada bulan suci Ramadan ini. Muhammadiyah sudah melaksanakan sholat tarawih Ahad malam Senin, Ahad malam Senin, tepatnya tanggal 11 Maret 2024. Ya. Jadi perbedaannya ya lebih kepada metode penetapan awal bulan. Ya, kalau pemerintah dia menggunakan metode ujian ya, dengan melihat bulan. Ya, saya kira tidak ada masalah. Kalau dari awalnya kan awal puasa itu kan berbeda lah, Pak Agus. Nah, apakah untuk lebarannya kita tetap berbeda atau masih sama? Yang lainnya kita tidak tahu. Tapi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan
1 Syawal jatuh pada tanggal 10 April ya 2020. Jadi kalau tanggal 10 April berarti Muhammadiyah melaksanakan puasa 30 hari. Nah, yang lainnya kita tidak tahu. Karena yang lainnya biasanya sehari sebelumnya baru melaksanakan sidang isbat ya, dengan menggunakan metode ru'yat ya, metode hilal. Kita tidak perlu memperdebatkan kapan mulainya. Yang penting mari kita ramaikan ya sholat malam, mari kita ramaikan kegiatan selama bulan Ramadan. Ya. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Pemirsa, di awal bulan Ramadan ini kebutuhan bahan pokok cenderung stabil. Namun beberapa pedagang keluhkan sepi pembeli. Hal ini dikarenakan pada H-1 puasa Ramadan, antusias pembelian masyarakat cukup tinggi, sehingga di awal Ramadan ini hanya sedikit yang berbelanja di pasar. Meski demikian, kebutuhan pokok di tingkat pedagang selalu tersedia. Hanya saja di awal Ramadan ini, stok tidak terlalu banyak. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Salah satu pedagang di Pasar Tanggorajo Ilir, Sinto, membenarkan jika sebagian harga bahan pokok terkhusus jenis cabai cenderung stabil atau masih bertengger di harga Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilonya. Begitu pula jenis cabai lainnya. Sedangkan untuk bawang merah di harga Rp34 hingga Rp36.000 per kilonya atau ada kenaikan sekitar Rp5.000 per kilonya. Selain itu, untuk jenis sayuran masih cenderung stabil atau tidak ada kenaikan. Meski demikian, terkhusus di awal Ramadan ini, animo masyarakat yang berbelanja justru sepi. Sebab 1 hari sebelum Ramadan telah dimanfaatkan masyarakat untuk menstok bahan pokok untuk memasak. Ramadan ini sampai sekarang 75 sampai 80 lah. Itu merah ya? Merah. Kalau cabai yang rawit? Cabai rawit ini 50-an. 50-an. Kalau cabai yang rawit setan tuh? Cabai setan itu 75 sampai 80. Ini kalau kayak jenis-jenis bawang kayak berapa harganya? Apa? Bawang merah. Bawang merah kemarin masih eceran 34. 34 ya. Berarti tidak ada kenaikan. Iya, bawang putih kurang lebih juga. Berarti masih bertengger stabil lah ya. Iya, stabil. Kalau jenis sayur ada kenaikan enggak? Biasa-biasa. Biasa-biasa. Kalau sekarang ini gimana? Kalau kita yang pengecer jual nih ramai dah yang beli. Kalau awal Ramadan nih, dari pagi tadi. Dah, begitu-gitu lah. Gini lah. Keadaannya karena sepi gimana lah. Kita karena kita ngecer juga apa? Iya, dari ngecer juga ya. Faktor apa macam Minang dan harga tak ada. Ungkapan serupa juga dikatakan Endang. Menurutnya, di antara bahan pokok yang ada, harga jenis cabai dinilai tidak menentu. Terkadang tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Bahkan jika pun turun naik, rata-rata di harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Namun diakui Endang, khusus awal Ramadan ini selain sepi pembeli, para pedagang pun tidak terlalu banyak menstok kebutuhan pokok yang mereka jual. Sebab jika terlalu banyak, stok justru merugi. Naik dikit lah, 85, 80, 85. Berarti masih bertengger harga segitulah ya? Iya, harga segitulah. Kayak cabai-cabai lain? Cabai-cabai lain, sama lah. Kalau kayak jenis-jenis sayuran ke berapa? Jenis sayuran biasa stabil. Stabil semua masih ya? Stabil, kalau ya. bawang merah? Kalau bawang merah naik. Bawang merah 36, yang bagus. Naik dikit ya cuma ya? Iya, yang masih itu kan 36 tuh yang naik dikit cuma dia ya? Naik berapa? 2.000-3.000-an? Naik 4.000. Tapi rata-rata nih dia tidak terlalu mahalnya kalau naik. Iya, naik tadi terlalu mahal, 4.000, 5.000 itulah. Cabai gitulah turun naik, kadang 80, ada 85, kadang 75. Tapi itu kayak mana kalau harga kayak cabai dah ini kita banyak dan stok apa dikit? Stoknya kurang mah. Berarti kita tidak berani stok banyak juga ya? Kita tak berani stok banyak juga. Awal Ramadan kayak mana penjualan dari pagi tadi? Gitu-gitu sepi kalau ya? Kalau hari pertamanya masih sepi. Ya. Biasanya berapa hari Ramadan baru agak inilah. Iya, karena semalam kan ramai sudah. Iya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.